Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arifuddin, mahasiswa Teknik Sipil semester 1 Univet Sukoharjo. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi pada kuliah Fisika Teknik, yaitu kesetimbangan dan momentum. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar merupakan istilah dalam dunia fisika yang digunakan untuk menyatakan kondisi di mana momen benda sama dengan nol. Kesetimbangan benda tegar atau biasa disebut torsi terhadap sumbu yang disebabkan oleh gaya adalah ukuran dari keefektifan gaya tersebut dalam menghasilkan putaran atau rotasi mengelilingi sumbu tersebut. Selanjutnya adalah rumus kesetimbangan benda tegar. Rumus dan persamaan matematis kesetimbangan benda tegar atau torsi bisa dituliskan sebagai berikut. Rumus torsi T sama dengan RF sin theta, di mana T adalah torsi, R adalah jarak radial dari sumbu ke titik tangkap gaya, theta adalah sudut lancip antara garis-garis R dan F. Adapun syarat kesetimbangan benda tegar adalah suatu sistem dapat mengalami keadaan seimbang jika memenuhi syarat sebagai berikut. Jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda haruslah 0. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. 1. Kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil adalah kesetimbangan di mana jika suatu benda dipengaruhi gaya, maka benda tersebut akan kembali pada posisi semula. Contoh, suatu kelereng yang ada pada wajan masak. Pada kondisi ini, kelereng akan kembali pada kondisi semula ketika wajan diberikan gaya alias digoyang-goyangkan ke segala arah. 2. Kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan yang dialami benda yang mana jika diberikan sedikit saja gangguan atau gaya, benda tersebut akan berpindah dan tidak dapat kembali ke posisi semula. Contoh, suatu kelereng yang ada pada wajan masak akan tetapi wajan masaknya diletakkan terbalik. Pada kondisi ini, kelereng akan jatuh atau berpindah jika ada sedikit saja gangguan pada wajan masak. Yang ketiga adalah kesetimbangan indiferen. Kesetimbangan indiferen atau netral adalah kesetimbangan yang mana jika suatu benda diberikan gangguan, maka titik berat benda tidak mengalami perubahan. Contoh, kelereng yang diletakkan pada suatu lantai yang datar. Di keadaan ini, kelereng yang diberikan gangguan tidak akan berubah titik beratnya. Titik berat kelereng tersebut akan selalu berada di pusat kelereng tersebut. Kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Kesetimbangan benda tegar merupakan materi fisika yang terlihat sepele, tetapi manfaat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Pertama, kita akan membahas tentang penerapan keseimbangan benda tegar pada timbangan atau neraca Ohaus. Konsep neraca ini benar-benar menggunakan kesetimbangan benda tegar, di mana tuas sebelah kanan membuat putaran searah yang artinya torsi bernilai positif, dan tuas sebelah kiri membuat putaran berlawanan arah jarum jam, yang artinya torsi negatif. Dengan demikian, jika beban yang ada di sebelah kiri dan beban timbangan sebelah kanan menjadikan posisi tuas kanan dan kiri seimbang, berarti jumlah torsi bernilai 0, yang artinya sistem tersebut dalam keadaan setimbang.
Materi selanjutnya adalah momentum dan impuls. Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat ditulis sebagai P sama dengan mv, dengan P adalah momentum yang satuannya kilogram meter per sekon. M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda yang satuannya meter per sekon. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda, akan semakin besar momentumnya. Sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan F delta T, dengan I adalah impuls dalam Ns, F adalah gaya yang diberikan dalam Newton, dan delta T adalah selang waktu dalam sekon. Hubungan impuls dan momentum. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Berdasarkan hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Secara matematis, hubungan antara impuls dan perubahan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P2 dikurangi P1. Hukum kekebalan momentum. Hukum kekebalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumpukan adalah sama. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumpukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumpukan. Sekian penjelasan saya tentang materi kesetimbangan dan momentum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya ini dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.